Perkenalkan, nama saya Kezia Trihartati Gurning dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan masa pemerintahan Indonesia pada saat masa demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Materi yang akan saya bahas di sini yang pertama ada latar belakang diberlakukannya demokrasi terpimpin. Yang kedua, ada kebijakan-kebijakan pada masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, ada penyimpangan-penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin, dan yang terakhir, berakhirnya masa demokrasi terpimpin. Tapi sebelum ke latar belakang, saya akan menjelaskan apa itu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Saat itu, pemimpin pemerintahannya Presiden Soekarno. Sistem pemerintahan ini membuat kekuasaan Presiden Soekarno menjadi amat kuat. Presiden Soekarno bertindak seperti seorang diktator. Ia hampir menguasai semua sektor kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Latar belakang. Pada masa demokrasi liberal, kehidupan sosial politik di Indonesia belum mencapai kestabilan secara nasional. Presiden Soekarno mengamati demokrasi tidak semakin mendorong bangsa Indonesia untuk mendekati tujuan revolusi yang dicita-citakan, tapi malah sebaliknya dari tujuan yang sudah dicita-citakan bangsa Indonesia. Sehingga Presiden Soekarno mencetuskan sistem demokrasi terpimpin dengan alasan sebagai berikut. Dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal, menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun undang-undang baru untuk menggantikan undang-undang sementara 1950. Masa demokrasi terpimpin diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan undang-undang sementara 1950 adalah Undang-Undang 1945. Namun, usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Namun, setelah beberapa kali dilakukan pemungutan suara dalam sidang konstituante, tetap tidak berhasil memecahkan usul pemerintah tersebut. Sehingga akhirnya pada 5 Juli 1959, di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Dekrit Presiden ini dapat dipandang sebagai suatu bentuk usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik dengan melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Dekrit Presiden tersebut berisi 1. Berlakunya kembali Undang-Undang 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang sementara 1950. 2. Pembubaran konstituante, dan yang ketiga, dibentuknya DPAS dan MPRS. Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia berganti sistem pemerintahan menjadi demokrasi terpimpin dan kabinet presidensial. Kebijakan-kebijakan yang berlaku. Yang pertama ada kebijakan politik dalam negeri. 1. Pembentukan MPRS dan DPAS. 2. Pembentukan kabinet. 3. Pembubaran Partai Masyumi dan PSI. 4. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955. Dan yang kelima, membentuk DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Lalu yang kedua ada kebijakan politik luar negeri. Yang pertama, Indonesia ikut mendirikan organisasi GNB atau Gerakan Non-Blok. Yang kedua, mencanangkan Trikora atau yang biasa disebut dengan Tri Komando Rakyat. Apa yang dimaksud dengan Tri Komando Rakyat ini? Jadi, Trikora ini merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat. Yang ketiga adalah konfrontasi dengan Malaysia. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi. Yang pertama ada Sanering, atau kebijakan pemotongan nilai mata uang. Saat itu terjadi inflasi yang tinggi di Indonesia, sehingga Presiden Soekarno menerapkan Sanering untuk menekan angka inflasi.
Lalu yang kedua ada pembentukan Dekon atau Dewan Ekonomi. Yang ketiga ada pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional. Yang keempat ada pembentukan Bank Tunggal. Bank Tunggal sendiri adalah gabungan dari beberapa bank milik negara. Yang kelima ada politik mercusuar. Apa itu politik mercusuar? Jadi politik mercusuar ini adalah kebijakan pembangunan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin ketika pemerintah banyak membangun bangunan besar dan megah untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang besar. Infrastruktur yang dibangun diantaranya Mall pertama di Indonesia yaitu Sarinah, lalu Monas, Patung Dirgantara, Gelora Bung Karno, dan TVRI. Lalu selanjutnya ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama ada lembaga-lembaga negara mempunyai inti nasionalisme agama komunis atau Nasakom. Yang kedua ada prosedur pembentukan MPRS. Presiden Soekarno membentuk sendiri MPRS melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Padahal seharusnya MPRS dipilih melalui pemilihan umum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada prosedur pembentukan DPAS. Karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh Presiden dan diketuai oleh Presiden. Padahal tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan memberi usulan kepada pemerintah. Lalu penyimpangan selanjutnya yaitu prosedur pembentukan DPR-GR, termasuk penyimpangan karena anggota DPR-GR ditunjuk oleh Presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh Presiden. Padahal kedudukan DPR dan Presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden. Yang kelima, penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN. Seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR. Lalu yang selanjutnya, pengangkatan presiden seumur hidup. Ini merupakan penyimpangan karena tidak ada aturan tentang jabatan presiden seumur hidup. Menurut pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali. Ini merupakan salah satu foto yang diambil saat rapat umum di alun-alun Bandung. Terlihat Presiden Soekarno sedang mengangkat piagam ketetapan MPRS yang berisikan penetapannya sebagai presiden seumur hidup. Yang terakhir ada berakhirnya masa pemerintahan demokrasi terpimpin. Berakhirnya masa demokrasi terpimpin itu karena munculnya Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret. Soeharto ditugaskan untuk mengembalikan stabilitas politik Indonesia. Dampak dari gerakan 30 September 1965 itu panjang. Hingga akhirnya terjadilah demonstrasi besar-besaran. Dibunuh-bunuhinnya orang-orang PKI. Nah, untuk menstabilisasi kondisi, diberilah Supersemar kepada Soeharto. Tapi ternyata Supersemar ini malah ada dua, versi Angkatan Darat dan versi Presiden. Dan keduanya diartikan berbeda. Soeharto membentuk Kabinet Ampera. Inilah yang menjadikan dualisme kepemimpinan antara Presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto. Sehingga akhirnya yang tadinya semua kekuasaan di demokrasi terpimpin dipegang oleh Soekarno harus diganti dengan diserahkannya mandat Soekarno sebagai presiden dalam TAP MPRS nomor 33 /MPRS /1967. Berakhirlah Soekarno sebagai presiden di masa demokrasi terpimpin, berubahlah Indonesia menjadi masa Orde Baru. Itulah akhir masa demokrasi terpimpin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.